Hai, welcome back to my channel, edisi cerita buku. Dan buku kali ini berjudul Tada! The name of the game is a kidnapping, karya Keigo Higashino. Nah, versi asli dari novel ini itu tuh pertama kali terbit di Jepang tahun 2002 dengan judul Game no Naha Yukai. Sedangkan yang aku baca ini adalah versi terjemahan bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Jen Mitsuko Kesh dan diterbitkan oleh Vertical Incorporation di tahun 2017. Namun sayangnya novel ini memang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ini aja aku bacanya di aplikasi Libby. Dan kalau versi digitalnya itu dia memang nggak begitu tebal ya, cuman 308 halaman. Novel ini genrenya misteri thriller. Namun novel ini sedikit unik sih, meskipun dia genrenya misteri, dia itu nggak ada melibatkan detektif sama sekali. Benar-benar nggak ada penyelidikan oleh detektif gitu. Dan novel ini sendiri itu tuh udah pernah diadaptasi ke layar lebar dengan judul Game di tahun 2003. Lalu di tahun 2020 dia diadaptasi ke dalam serial drama Cina dengan judul Kidnapping Game. Dan tahun lalu, tahun 2024, dia diadaptasi lagi ke dalam film Jepang dengan judul Game no Nawa Yukai ya. Dan dia diadaptasi juga ke dalam film Cina dengan judul Welcome to the Game gitu. Jadi udah banyak adaptasinya ya karya yang satu ini. Nah, awalnya aku tertarik untuk baca novel ini itu semata-mata karena novel ini ditulis oleh Keigo Higashino, one of my favorite writer gitu kan. Terus pas aku cek Libby, ternyata dia lagi available, bisa dipinjam. Ya udah, sembari nunggu pre-order novel Platina Dataku datang, aku putusin untuk baca novel ini. Novel ini bercerita tentang apa sih? Jadi novel ini bercerita tentang Shunsuke Sakuma. Dia kerja di Cyberplan, sebuah perusahaan periklanan gitulah. Nah, dia itu lagi ngerjain proyek terbesarnya untuk perusahaan Nisei Automobile. Namun ternyata proyek terbesarnya itu dibatalkan sepihak oleh Vice President mereka yang baru, yang bernama Pak Katsutoshi Katsuragi gitu. Nah, si Sakuma nggak terima dong, dia udah ngerjain ini berminggu-minggu gitu kan. Nah, dia mau protes, datanglah dia ke rumah si vice presidennya Nisei Automobile tadi ya, si Katsutoshi Katsuragi. Dan ternyata di sana dia malah ngeliat seorang wanita muda melompati pagar untuk keluar gitu. Akhirnya dia mengikuti wanita muda ini yang ternyata sedang mencari penginapan. Dan singkat cerita, ternyata wanita ini adalah anaknya si Katsutoshi Katsuragi yang bernama Juri Katsuragi. Dia berusia 20 tahun. Nah, akhirnya si Sakuma membantu si Juri menemukan penginapan. Dan di sana si Juri bercerita kalau ternyata dia lagi lari nih dari rumah. Terus dia menceritakan bahwa dia itu sebenarnya adalah anak dari selingkuhannya si Katsutoshi Katsuragi gitu ya. Terus gimana dia benci dengan keluarga itu yang meskipun dia berada di rumah itu seringkali nggak dianggap gitu kan. Nah, ternyata keesokan harinya si Sakuma ini ada rapat dengan si Katsutoshi Katsuragi ini kan. Nah, di sana dia merasa dipermalukan ya. Karena di situ si Katsutoshi itu mengatakan bahwa bisnis itu adalah game yang harus dimenangkan. Dan dia tidak mau gambling dengan usulan dari tim Sakuma dan meminta proyek itu diulangi dari awal tapi tanpa melibatkan si Sakuma gitu. Nah, si Sakuma yang seluruh hidupnya itu adalah sebuah game dan hampir seluruh game itu berhasil dia menangkan, dia merasa kesal, menyayangkan dia nggak bisa berpartisipasi dalam game si Katsutoshi Katsuragi ini. Nah, akhirnya dia pun memutuskan untuk menantang si Katsutoshi dengan membuat game sendiri yang bernama The Kidnapping Game atau game penculikan gitu. Jadi si Sakuma sama Juri yang benci dengan keluarganya gitu ya, sepakat untuk membuat skenario penculikan. Nah, kira-kira gimana nih skenario yang dibuat oleh Sakuma dan Juri? Dan apakah mereka bisa mengelabui sang Masters of the Game, si Pak Katsutoshi Katsuragi tadi? Dan kira-kira ada plot twist nggak ya dalam novel ini? Kalau kalian penasaran, kalian bisa coba baca novel ini ya. Menurutku novel ini sama seperti karya Keigo Higashino yang lain yang udah aku baca, nggak mengecewakan sama sekali. Novel ini tuh memiliki alur yang cepat dan gaya penceritaan Keigo Higashino yang runut dan ngalir itu ngebuat aku nggak sempat untuk merasa bosan. Jadi nggak ada part yang bikin bosan sama sekali, nggak ada. Terus seperti yang aku sebutkan tadi, novel ini nggak melibatkan detektif sama sekali. Jadi novel ini bukan tentang penyelidikan, tapi lebih ke adu strategi, adu pemikiran, adu psikologi gitu ya, dimana si Sakuma ini dituntut untuk berpikir 2 langkah di depan si Katsutoshi Katsuragi tadi gitu.
Dan yang menarik juga, yang membuat novel ini lebih menarik adalah adanya plot twist di bagian akhir yang sebenarnya meskipun tertebak ya, tapi tetap aja mengejutkan gitu. Cuma aku kurang suka dengan endingnya ya, yang meskipun cukup sih sebenarnya endingnya, kayaknya dibuat dramatis gitu. Cuman setelah ngebaca endingnya, aku kayak masih punya banyak pertanyaan, kayak gimana nasibnya si ini, terus bukannya kayak gini bisa, bukannya ini bisa gitu. Pokoknya masih banyak pertanyaan yang muncul gitu di pikiranku. Tapi overall menurutku novel ini tetap page turner banget, ngebuat penasaran banget, bikin kita nggak bisa berhenti baca. Dan kalau dari aku 4,5 dari 5 untuk novel ini. Nah, novel ini recommended buat kalian yang mau nyoba baca genre mystery thriller. Terus kalau misalnya kalian fans Keigo Higashino dan suka baca genre mystery thriller, kalian bisa coba baca novel ini karena seperti yang udah aku bilang tadi, nggak ada peran detektif sama sekali. Jadi menurutku ini bisa jadi bacaan yang refreshing ya, menyegarkan gitu. Ya mungkin segitu aja, sampai jumpa di novel berikutnya. Bye-bye. Bye bye.